Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP Negeri 9 Gresik. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita sama-sama pada kesempatan siang hari ini, saya yakin dalam suasana yang sudah lelah setelah beraktivitas tadi pagi, tapi tidak mematahkan semangat Bapak Ibu semua untuk belajar bersama-sama dengan saya di sini. Semoga semua niat amal baik Bapak Ibu diberi pahala Allah yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam takbir tetap kita curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berdiri di sini menghadirkan panjenengan semua. Tujuan utamanya adalah untuk bersama-sama belajar dalam aksi nyata modul 1.4 sesuai dengan tugas guru penggerak yang saya laksanakan. Alhamdulillah sudah sampai di akhir modul 1. Di sini tentang budaya positif. Nanti di sini kita santai saja. Saya menyampaikan beberapa materi dan supaya tidak jenuh kita nanti bisa selingi dengan diskusi dan praktek bersama. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Matur suwun. Langsung saja materi saya mulai tentang budaya positif. Budaya positif itu mencakup 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, meliputi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian segitiga restitusi, dan yang keenam 5 posisi kontrol. Ini adalah materi kita pada siang hari ini. Abot-abot gini untuk bahasa saya. Ini, tapi insya Allah ini sebenarnya Bapak Ibu setiap hari itu kita lakukan sebenarnya. Tapi cuma kita kan tidak menyadari jika iku ngono. Nah, terutama misalnya Bu Sinta sebagai guru BK, segitiga restitusi ini sering dilakukan dalam mengkonselor siswa. Sebenarnya seperti itu. Cuma kan karena nggak menyadari bahwa itu adalah termasuk dari segitiga restitusi. Nah, sekarang budaya positif. Apa sih budaya positif? Satu persatu dulu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi mulai tahun kemarin di sekolah kita akan menciptakan budaya positif lah. Budaya positif itu ibarat sebagai motivasi internal dari dalam diri siswa. Sakjane tanpa perlu disuruh guru, mereka sudah mau melakukan sendiri kan ngoten. Itu budaya positif dan itu tidak bisa instan memang Bapak Ibu. Menyuruh anak untuk misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu kan tidak bisa kok langsung dalam hitungan hari semuanya terbiasa. Nah, memang sulit, itu harus dibiasakan sedikit demi sedikit, nanti anak-anak akan terbiasa dengan sendirinya. Okay? Budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Nah, itu budaya positif. Kadang kita kalau ngobrol-ngobrol di ruang guru akhir-akhir ini sering prihatin dengan keadaan siswa. Siswa yang kadang-kala mereka itu lebih suka murid temannya
menyakiti kan gitu, temannya ya membuli lah. Itu dengan adanya budaya positif sedikit demi sedikit bisa kita kurangi. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sakjane profil pelajar Pancasila niku sae napa mboten Ibu nggih? Bagus apa tidak? Bagus nggih. Tapi menumbuhkannya kan sulit ya. Seperti dimensi yang pertama. Apa dimensi yang pertama? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ngongkon arek salat leren ngobrak, gak di absen lah, itu kan sulit. Berakhlakul karimah, anak-anak kita itu kadang nopo gelek ya sikapnya. Kemudian mandiri itu tadi, termasuk jika misalnya iklan satu untuk semua di kelas jika mengerjakan PR itu gitu semua gitu, terus ibu-ibu mata pelajaran ya, satu untuk semua. Biasanya seperti itu, satu untuk semua. Itu kan kurang jiwa mandirinya. Itu nanti sedikit demi sedikit dengan menciptakan budaya positif, insya Allah bisa dibiasakan. Ini teoritis Bapak Ibu, teorinya ya. Teorinya kemudian empat ilusi dalam teori kontrol, disiplin positif dan nilai kebajikan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Lalu sama boten. Ada diskusi nggak tentang pernyataan yang pertama itu Bapak Ibu? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Bu Widya barangkali ada pengalaman di kelas 8E? Oke. Barangkali bisa berstatement sedikit Bu Widya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Barangkali ya. Seperti kasus 8E itu, kalau ada saya, mungkin karena setiap ada saya itu selalu saya ingatkan hati-hati kalau misalkan melakukan ini konsekuensinya ini. Sehingga kalau ada saya, mereka oke aja, maksudnya enjoy aja, nggak melakukan sesuatu kasus. Tapi ketika tidak ada saya, ceritanya beda lagi. Ceritanya beda lagi ya. Itu berarti sudah mewakili ini. Tepuk tangan untuk Bu Widya. Ini pengalaman di kelas 8E. Terima kasih Bu Widya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Oke, ini untuk 4 ilusi teori kontrol William. Saya next saja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan membuat murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Setuju Bapak Ibu? Memaksa. Jika kita memaksa murid, tidak setuju. Pripun Bu Ningsih barangkali punya pendapat?
perilaku untuk di awal kan kita kan memberitahukan, kemudian untuk berikutnya anak-anak itu diusahakan untuk kesadaran diri. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, ya mohon maaf barangkali itu kita arahkan lagi ke jalan tadi, misalkan rel ya, anak itu menyimpang, kemarin sudah diingatkan, menyimpang lagi. Nah, akhirnya kalau yang ketiga kali ini kita harus memaksa untuk sedikit memaksa. Ya. Berarti Bu Nese menyetujui dalam waktu tertentu kita juga memerlukan memaksa seorang siswa untuk melakukan sesuatu. Ya. Okay. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Memaksa siswa. Memang kata orang Jawa itu apa ya? Pertama kudu dipeksa, terus biar kulino. Nah, dipeksa kulino, kalau wis kulino apa? Sudah terbiasa, ya. Itu adalah teori-teori yang ini kan teori dari itu tadi 4 teori ilusi. Praktek di lapangan itu kan kadang kondisional, ya. Ada kalanya memaksa juga perlu, tergantung peraturannya itu seperti apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Cara menerapkan disiplin positif, kenalkan disiplin sejak dini. Setuju nggih? Diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Berarti keyakinan. Kalau peraturan sekolah itu yang buat sinten? Sekolah. Kalau keyakinan kelas yang buat sesama. Biasanya wali kelas atau guru dengan siswa. Nah, itu kan butuh kesepakatan. Berikan konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu saya kemarin membaca di kelas 9A itu denda, ya ada denda 1.000 atau 2.000 jika melanggar keyakinan kelas yang ini. Nah, itu ada konsekuensinya di kelas 9A. Bersikap tegas, bukan marah. Nggih. Kadang murid itu lek ana guru mendelek titik ngono, ojo ngamuk ta Bu, saya tidak marah. Ini bentuk ketegasan, nggih. Begitu ya. Kadang itu mereka tidak bisa membedakan mana tegas dan mana yang marah. Tujuan penerapan disiplin positif untuk menanamkan motivasi perilaku manusia, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita beralih ke nilai kebajikan universal, yaitu nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan seterusnya. Sempurna sekali jika orang punya nilai-nilai universal seperti ini. Mungkin nggak ini dimiliki satu orang memiliki semuanya ini, Bapak Ibu? Mungkin nggak satu orang memiliki nilai universal perfect seperti itu? Mungkin tidak ya. Barangkali kita jika nilai universalnya lebih banyak, gitu aja, daripada nilai yang negatifnya. Karena kalau terlalu sempurna sekali, kok kayaknya kalau menurut saya loh, nggih. Sama sudah mendekati anu ya, 80, 90. Pak Yani 85. Yeah. Sekarang materi berikutnya tentang teori motivasi hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia. Kadang anak itu misalnya saya saya ke sekolah ben oleh sangu. Itu berarti motivasinya karena apa itu? Imbalan. Saya ke sekolah
aku kok gak sekolah kok diceluk Bu Sinta nang BK. Itu karena terpaksa, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin pasti kalau kan kita itu menumbuhkan sikap anak-anak supaya ke sekolah itu karena ini kewajiban saya. Itu kan yang nomor 3 itu seharusnya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Restitusi memberi pilihan pada pelanggaran agar dapat menyelesaikan masalah. Nanti kita akan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita itu selama ini barangkali saya sendiri setelah menerima teori ini baru menyadar, oh ternyata begini toh cara menyelesaikan masalah siswa. Dan kapan hari itu pernah saya coba juga untuk menyelesaikan, ya alhamdulillah. Tapi perubahan berikutnya belum saya lihat. Paling tidak efektif, itu aja. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Yang kelas 8 itu sudah ada belum Bu Sita ya? Keyakinan kelasnya sudah nih, dari kelas 7-nya. Terus yang kelas 7? Oh, ada yang dibawa ke kelas yang baru. Oke, yang kelas 7 yang baru belum. Ya, ini belum lah. Ini nanti untuk wali kelas 7-nya bisa kita terapkan untuk membuat keyakinan kelas, oke? Nanti karena masih baru belum mengenal itu. Mengapa keyakinan kelas ini penting? Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Motivasi intrinsik muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap suatu nilai. Jadi diperlukan keyakinan kelas itu tidak hanya berupa pajangan, tapi itu untuk ditaati oleh seluruh warga yang ada di kelas tersebut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini saya kapan hari itu Bapak Ibu pernah ada kayak kegiatan bersama Dinas KBPPA. Dinas KBPPA itu juga menghimbau kepada semua lembaga pendidikan, utamanya di tingkat dasar, untuk mengupayakan segala sesuatu itu dalam bentuk positif. Jangan aja kalau ada anak kecil, jangan main air, misalnya air, nak jangan main air, kira-kira apa yang dilakukan? Malah main air, iya. Soalnya kata-kata larangan itu cenderung semu di telinga anak-anak itu. Jangan noleh, iya. Jadi kalau ada air, jangan dilarang, jangan main air begitu. Tapi, nah bajumu sudah rapi. Kalau sudah rapi berarti tidak dia ya. Tapi masih ada kata jangan. Berarti ya kan kalau tadi gue ngomong nih. Nanti main airnya kalau sudah main air. Oh begitu, nggak ganteng lagi. Kalau main air bajunya nggak bagus lagi. Iya, jangan begitu. Cenderung kalau kata-kata jangan itu anak itu kalau menurut psikolog itu ya. Jadi harus hal-hal yang positif yang sering diucapkan ke anaknya itu. Sama seperti ceritanya siapa dulu. Anake diusir dari rumah minggat torono sing ngadok nang nggone Masjidil Haram, nang dadi imam masjid nek ono timbang nek omah. Lho yo dungane ibu nggih. Itu
ada kan cerita seperti itu ya Bu Widya ya. Akhirnya jadi imam di Masjidil Haram juga kan itu. Ceritanya siapa itu yang berbuat salah, pokoknya sama ibunya muangkel, diusir ibunya, ngusir itu, wih gak tau loh, metu kok omah nggone Mekar loh. Itu ceritanya para sahabat dulu. Jadi sana jadi imam masjid, timbang no omah wae. Ternyata beneran jadi imam masjid ya. Jadi makanya jadi ibu itu ya, yang keluar itu yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini nanti kita akan praktek sedikit tentang keyakinan kelas, ya. Cara menyusun keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi positif dan mengecek serta menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, ini dulu contoh-contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini kira-kira biar nggak ngantuk, praktek keyakinan kelas ya Bapak Ibu nggih. Bagi biar kita bisa membedakan peraturan antara peraturan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Tadi kan sedikit sudah kita singgung. Barangkali siapa yang mau tentang keyakinan kelas, peraturan kelas dulu. Kita bahas 5 saja nih Bapak Ibu. Kata-kata mengenai peraturan sekolah atau peraturan kelas yang ada di sekolah kita apa biasanya? Dilarang mencoret-coret meja, mencoret-coret tembok misalnya. Terus kedua apa? Dilarang apa? Berteriak, bertengkar, sesama teman. Enak kok? Bertengkar gitu aja ya. Terus apa male? Dilarang membuang sampah sembarangan. Membuli, membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Yang kelima, dilarang membuli. Terus yang setunggal terakhir, mencontek. Ya, dilarang mencontek pada waktu ulangan. Kalau tidak ulangan, nah itu Bu, anak-anak itu sekarang pintar. Prinsipnya itu SNTP, satu untuk semuanya begitu ya? Iya, rata-rata ya, rata-rata. Peraturan kelas ini Bapak Ibu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini kan cenderung untuk memaksa dibuat sekolah dari satu sisi, tanpa ada kesepakatan dari warga sekolah atau warga kelas. Nah, sekarang kita tuangkan atau kita ubah peraturan kelas ini dalam keyakinan kelas. Berikut nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya.
Oke. Berarti dilarang mencoret-coret tembok. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Yang cocok menjaga kebersihan kelas. Berarti menjaga kebersihan lingkungan apa dinding apa? Lingkungan. Nah, menjaga kebersihan buang sampah. Kayak apa? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini menjaga kebersihan lingkungan. Berarti nilai kebajikan yang ada di situ apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan lingkungan berarti peduli lingkungan. Nah, sekarang yang kedua, dilarang bertengkar. Keyakinan kelasnya apa? Menjaga kerukunan. Antar teman entah? Antar sesama atau antar? Kalau bertengkar ini sama teman berarti sama gurunya lah sekarang. Gini aja ya, menjaga kerukunan dan ketertiban ya boleh. Kerukunan dan ketertiban kelas. Berarti ini nilai kebajikan yang tertuang pada keyakinan kelas itu apa? Kasih sayang. Ada kasih sayang. Yo, disayang-sayang. Ya, sayang murid sayang bapak, bapak sayang muridnya. Ya, kasih sayang. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah dengan gimana Bapak Ibu? Pada tempat sampah, ya. Buanglah sampah pada tempat sampah. Iya, kok pas sama anak saya. Saya biasa di loker, di tempatnya sendiri-sendiri. Buanglah sampah pada tempat sampah. Berarti nilai kebajikan yang tertuang tanggung jawab ya, kebersihan. Ada tanggung jawab dan kebersihan. Disiplin juga bisa, nih. Disiplin. Nah, yang keempat, dilarang membuli. Nama berarti saling saling menghargai, menghargai dan menghormati nggih. Enten enggak? Saling menghargai antar teman.
Belajar dengan jujur. Belajar apa mengerjakan ya? Apa ya? Belajar, tetap belajar ya prosesnya ya. Berarti nilai kebajikannya jujur. Oke. Tanggung jawab, disiplin ada, percaya diri. Jujur, mandiri. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah kita sudah bisa memahami perbedaan antara peraturan, kemudian keyakinan kelas, serta dari keyakinan kelas itu nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Oke, semoga kita bisa istiqomah melaksanakan ini. Oke, amin. Semangat. Oke. Monggo sambil minum makan barangkali. Ya. Sebelum saya lanjutkan, apa ada yang perlu didiskusikan? Bu, bertanya. Oke. Untuk keyakinan kelas itu apakah hanya berlaku di kelas? Misalkan di sekitar lingkungan sekolah ada tulisan di sekitar tanaman, misalkan yang dengan kata-kata seperti dilarang membuang sampah, itu apakah juga perlu kalimatkan yang positif seperti keyakinan kelas seperti itu? Terima kasih Bu Ningsih. Begini Bu, nanti pada kegiatan refleksi, keyakinan kelas itu memang sebaiknya tidak hanya dilakukan di kelas saja. Kita itu bersama anak-anak hanya berapa jam, kan nanti. Nah, kita lebih banyak, anak-anak itu lebih banyak ada di luar sekolah. Butuh kerjasama utamanya dengan orang tua. Sebaiknya keyakinan kelas ini juga ditularkan kepada orang tua dan grup-grup paguyuban sekolah, komite dan lain sebagainya. Makanya saya tadi di awal cerita, Dinas KBPP itu juga dalam rangka supaya kita itu mindsetnya selalu positif, juga sebenarnya memberi pengarahan-pengarahan kepada desa-desa, kepada kecamatan itu. Supaya apa ya, itu budaya positif ini nular terus sampai ke tingkat yang paling bawah. Terutama di paguyuban kelas. Di paguyuban kelas. Jadi anak tidak lagi mendengar kata dilarang itu tadi. Pertanyaannya bagus Bu Desi. Memang itu harus kegiatan tindak lanjutnya nanti tidak hanya sekolah saja. Sebaiknya kegiatan seperti ini juga harus ada wali murid yang duduk di sini untuk supaya tahu tentang budaya positif. Terima kasih. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Silakan Bu Widya, Pak Yani. Monggo, siapa dulu? Bu Widya dulu. Apakah ada atau apakah dampak ketika kita mengganti kalimat negatif ke positif itu terhadap anak ini jadi melakukan atau bagaimana? Jadi misal tadi seperti dilarang mencoret-coret. Nah, apakah ketika mengganti menjadi menjaga kebersihan lingkungan, otomatis anak itu mengikuti atau berjalannya proses? Terima kasih Bu Widya. Keyakinan kelas itu tidak bisa berjalan dengan instan. Semuanya sesuai dengan proses. Makanya dalam penyusunan keyakinan kelas itu anak itu kita ajak bicara. Kamu suasana kelasmu ini kamu pengen kelasmu sing kayak apa? Kan gitu. Aku kepengen sekolah sing anu Bu, sing bersih. Oke, dicatat. Aku kepengen murid-murid yang siswa atau teman-teman yang gak pakai membuli Bu, dicatat. Ditampung semua keinginan 32 siswa atau 31 siswa itu. Kemudian wali kelas atau guru itu memandu dari masukan-masukan peserta didik itu tadi, dibuat kalimat-kalimat sederhana yang sekiranya itu mudah diingat anak-anak dan bernada positif. Itu begitu ya. Tata urutan pembuatannya itu seperti itu. Jadi ditampung dulu. Gitu nggih. Nah, jadi memang tidak bisa setelah ditempel budaya
apa itu keyakinan kelas, terus anak-anak langsung berubah, tidak bisa. Semuanya butuh proses. Lah nanti jika ada, nanti makanya nanti kita akan praktek segitiga restitusi. Nanti sebenarnya menangani anak seperti Aldo, seperti Rido itu bagaimana itu nanti kita coba praktek. Okay? Nanti saya juga ada tayangan. Okay? Pak Yani, oke, silakan Pak Yani. Menyambung jawabannya tadi berarti sesuai. Ketika kita pertama kali membuat keyakinan kelas, ketemunya cuma 3. Tapi di tengah perjalanan anak kita tingkai gak karu-karuan. Jadi kita bisa gak menambahkan keyakinan itu sehingga menjadi sesuai dengan keadaan di kelasnya. Oke, terima kasih Pak Yani. Boleh Pak Yani, sangat boleh. Ini tadi kan di bagian mana ya? Lah ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berarti kondisional. Berarti boleh saja menambahkan atau bahkan mengurangi. Oh, arek-arek ini disiplinnya wis api. Ya, berarti yang perlu ditingkatkan tuh ini lagi. Ya, boleh itu ditambahkan. Ada yang dilepas, ada yang ditambah. Kalau memang kepengen ditambah saja tanpa ada yang dilepas ya tidak apa-apa. Tergantung itu kondisional. Kadang-kala kita pertama kali membuat kan tidak tahu kondisi anak. Tapi setelah berjalannya waktu kondisinya berubah. Akhirnya keyakinannya perlu ditambah. Ya gitu Pak Eri. Kondisional saja. Terima kasih. Dalam nambah untuk menyambung Pak Yani sama Bidya juga. Kalau dalam proses tadi di tengah perjalanan anak-anak itu ternyata ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, apakah seperti di peraturan kelas kita memberikan sanksi atau bagaimana supaya keyakinan kelas ini tetap berjalan seperti yang dan tidak dilanggar lagi. Nah, jawabannya nanti Bu Ningsih cerdas. Jawabannya nanti di segitiga restitusi. Ya, bagaimana dengan keyakinan kelas itu? Aja gopet ah. Ya, saya dulu juga pernah sama Bu Ningsih gitu. Waktu tanya gitu nanti. Terima kasih. Nah, ini kita kesini dulu urutan materinya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini pasti kebutuhan dasar manusia nyambut gawe nungsan jempale nek ngamek kurang golek ya pasti untuk itu. Cinta dan kasih sayang. Love and belonging. Yang ketiga kebutuhan adalah kebebasan, nggak mau diikat. Kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Kita sadari atau tidak, 5 kebutuhan dasar ini selalu mengiringi semua kegiatan kita. Ini kan jenengan bertahan dari sekolah dari pagi sampai siang itu karena apa? Nah, itu kan bisa mengoreksi karena ini. Dari rumah atau Balung Panggang menuju ke Ikon Mall, menuju ke Surabaya, nang Pacet untuk apa? Nah, pasti kan ada ini. Ingin kesenangan, ini kan. Apalagi sekarang sudah mau mendekati 2024, di jalan itu banyak gambar-gambar orang yang tidak kita kenal. Nah, itu karena apa? Itu kan sudah tertera di sini ya. Ini kita kupas satu persatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah makan, dan lain-lain. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ialah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Nek saya tambahkan, misalnya pemalakan itu masuk nggak ya di sini ya Bapak Ibu? Pemalakan itu loh, es. Saya kapan hari itu di kantin, pas lagi makan, ada anak itu beli es 1 gelas, lah dipinta temennya rame-rame. Itu masuk ini enggak ya Bapak Ibu ya? Iya, bisa jadi masuk ini ya. Itu anak itu karena kebutuhan hidup. Loh iya itu dimakan untuk bersama juga itu Bu Sinta. Iya, kok disok ya nggak apa-apa Bu Sinta, disok. Lah, kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungan yang baik. Contoh kasus yang terjadi di sekolah menengah misalnya, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau menurut saya banyak sekali kasus ini yang terjadi di sekolah kita. Nggih. Anak yang hanya diasuh oleh bapak ibu anak-anak yang gitu kan cenderung ada aja ulahnya, cari perhatian, bucin dia. Kadang orang tuanya wis lengkap, dia butuh kasih sayang dari teman sesama, teman berlainan jenis. Ya, itu saya ingat, kita tuh tidak bisa melarang anak-anak kita usia SMP untuk jatuh cinta. Boleh nggak kita melarang Bapak Ibu? Nggak boleh ya, nggak bisa. Itu kebutuhan. Tapi kita mengarahkan. Tadi saya lihat bukan Desta. Pokoknya lihat IG-nya salah satu siswi kita, masa kok kayak seperti ini di kelas lagi pakai seragam lagi, kayak gitu itu kan. Lah, Bu Sinta ini yang sudah setiap hari makanannya seperti itu, sebenarnya nggak bahaya. Ya jelas bahaya gitu. Cuma kita perlu diarahkan barangkali ya anak-anak itu ya, diarahkan. Karena itu semua kan kebutuhan loh Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar. Sekarang lagi puncaknya anak-anak lagi kita yang kasih sayang sesama. Oke. Sesama apa Bu? Sesama lawan jenis. Sesama manusia dengan berlainan jenis. Iya. Tapi orang yang sesama jenis itu kebutuhan apa enggak ya itu ya? Iya. Iya. Yang berbeda. Mungkin itu marginal mungkin ya. Kalau marginal, saya pernah digini kan itu untuk itu. Kebutuhan tapi salah tafsir ya. Saya pernah begini, orang merokok misalnya ada 10 orang, yang satu merokok, yang 9 tidak merokok. Berarti orang yang merokok ini kan dia dianggap aneh di antara 9 orang ini kan, gitu kan Bapak Ibu ya? Kok aneh kamu itu, mungkin ini gak merokok kabeh, kok ini merokok, pasti akan dianggap aneh. Begitu juga sebaliknya, ada 10 orang, 9 orang merokok, 1 orang gak merokok, pasti juga dianggap aneh. Nah sama juga dengan para, apa itu istilahnya Bapak Ibu? LGBT ya, LGBT lah. LGBT itu kan dia kan kaumnya sedikit di antara banyak orang, dianggap beda sendiri lah. Sebenarnya ya sajane apa ya? Sah apa enggak ya? Tidak sah. Menyimpang dari kodrat. Tapi bagaimanapun itu kebutuhan loh Bapak Ibu ya. Kita harus tetap menyadari bahwa itu adalah kebutuhan, walaupun dalam tanda kutip iya salah. Kata dia apa? Salah tafsir. Freedom, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka coba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh kasus di sekolah menengah adalah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah ia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Wis dikai bekal tapi saya ngambil paksa. Bosen ya, mungkin bosen ya. Freedom, kebebasan, mengekspresikan. Ini banyak sekali anak-anak yang kita temui yang
suka kebebasan, tidak suka diikat dengan pelajaran di kelas. Lebih suka lek wis ana acara nang njaba itu wakas. Ya, enggak sepatuan lagi. Nah, itu. Freedom. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mengolesi barang, bergurau dan melucu, serta juga menggemaskan. Ini sedikit berbagi pengalaman kemarin. Saya sama Bu Ika bersama anak-anak LDKS selesai melaksanakan LDKS, anak-anak itu minta jalan-jalan Bapak Ibu, minta ke mall. Kan itu dalam rangka untuk fun, ya kan? Iya mereka fun, tapi kita yang sudah mbak ini mikir mau dorong umba-umba, dorong kora-kora, penggaweannya akeh lah, itu kan ya. Sebenarnya mereka itu ingin kebutuhannya dipenuhi, kepengen fun. Kita sendiri saja loh, normatif banget. Dalam sehari kadang-kadang juga ingin joli-joli, healing, ya healing kata Bu Chandra pengen healing. Kita. Sudah sekarang kita beranjak ke segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang ditanyakan Bu Ning. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi dengan segitiga restitusi ini nanti kita bisa tahu cara sebenarnya yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan siswa dikaitkan dengan keyakinan kelas. Langkah-langkah segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kalau pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini nanti pada praktek Bapak Ibu, kita akan tahu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Ini masih teori-teori dulu, ya. Apa langsung praktek mau jangan tuh? Langsung praktek ya ke segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita menanyai siswa. Sebentar. Saya tunjukkan ada Enso-nya slideshow. Saya tadi sudah persiapkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya kasus. Ya ini kasus 1 misalnya. Bidari tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya Desta. Kemarin saya sudah izin ini menggunakan nama-nama ini, saya sudah izin orangnya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini diceritakan Bidari sampai menggebrak mejanya Desta. Ini menyelesaikan masalah ini itu seperti apa? Nah, barangkali bisa dipraktekkan. Ada yang praktekkan pada kasus 1. Siapa yang jadi siswa dan siapa yang jadi muridnya? Iya, siapa yang jadi siswa dan siapa yang jadi gurunya? Berhadapan-hadapan Bu, barangkali praktek nih. Di foto aja ini dulu Bu Sinta. Di foto, jadi ini kan cuma 1 simperinanya nih. Ya.
Ya. Buning yang jadi siapa? Jadi guru, Bu Sinta yang jadi siswa, jadi bidari. Berarti nanti Bu Sinta bicaranya ala siswa ya, suaranya kayak siswa. Loh suara saya begini. Iya. Ayo, mau berhadapan Bu, monggo. Nggih. Kalau si cok salah syuting. Nggih, monggo. Dikai kok orang iki. Jangan biasa. Di sini Bu Sinta, monggo. Seru. Nggih, tidak di sini aja, nggih berhadapan. Nggih, kita berdiri. Untuk aku. Nanti yang cerita kedua, Kak Mas Yuda sama Pak Yani. Kasus kedua nanti ya. Monggo pakai mic, ini cara menyelesaikan ya. Monggo Katek dulu ya. pakai mic aja Bu, biar Monggo. Oh, Bidari. Iya, Bu, nama saya Loh. Kuning ini berarti nanyain. Oh, ya. Bidari, Bu Iva dengar dari ketua kelas. Kamu hari ini bertengkar dengan Desta ya? Iya, Bu. Saya kesel banget. Desta itu loh terus-terusan nyontek hasil kerjaan saya. Dan itu nggak sekali aja. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Andai Bu Iva berada pada posisi kamu, Bu Iva juga akan melakukan hal yang sama. Iya kan? Bener loh, pasti marah. Mana bisanya? Panggil aja Bu Desta. Sebel saya Bu, nggak sekali, 2 kali, 3 kali terus-terusan. Desta itu laki yang perempuan. Manusia setengah cewek. Laki Bu, makanya itu suka nyontoh ke cewek. Kan malu, mosok kok cowok kok nyontoh ke cewek. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Desta? Ya marah lah, tak marah-marahin, tak gebrak-gebrak mejanya. Bidari, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya tuh. Masa diem aja dia nyontoh, saya sudah susah payah kerja, mikir, ngerjakan tugasnya. Terus tahu-tahu dia datang nyontek, dia nggak mau usaha sendiri, emang enak. Iya Bidari, Bu Iva menyadari kalau kamu marah dan tidak rela pekerjaanmu dicontoh begitu saja oleh Desta, Bu Iva juga sangat menghargai tindakan kamu untuk tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalkan kamu memukul-mukul Desta, mengolok-olok, seperti itu. Iya Bu, maaf. Sayangnya Desta tidak ada di sini ya. Iya, nggak ada. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai mengebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak sih Bu, enggak sesuai sebetulnya. Sebetulnya keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya melanggar harusnya saling menghormati antar teman Bu. Iya, benar. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting enggak? Harusnya penting sih Bu. Baiklah Bidari, kalau menurut kamu itu penting, maka keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah-marah kayak tadi? Harus lebih sabar mungkin ya Bu ya, biar nggak marah-marah. Apakah Bidari bersedia untuk memperbaiki diri dengan masalah seperti ini? Insya Allah saya bersedia Bu. Apa yang Bidari lakukan untuk memperbaiki dari masalah ini? Apa yang harus Bidari lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Saya harus belajar nahan amarah, sabar. Kalau ada temannya nyontek pekerjaan saya laporkan ke gurunya aja ya Bu, atau ke wali kelas. Ya iya, tepat sekali tindakanmu Bidari. Tetap semangat belajar ya nak ya. Jangan lupa jaga distaik, jaga kesehatan, dan silakan kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih buat Bu Ningsih dan Bu Sinta. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu seharusnya, idealnya jika kita menyelesaikan masalah siswa itu dengan menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Jadi kita harus nanti ke contoh yang nomor 2 nggih, barangkali lupa mati. Nah, jadi tadi manakala Bu Ningsih berkata kepada Desta, kepada Bidari nggih, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Andai Bu Ningsih berada pada posisi kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Nah, itu pada menstabilkan identitas. Arek iki aja didono dhisik. Ya kan manusiawi, kamu marah-marah karena pekerjaanmu dicontek oleh teman. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, baru tadi kan kamu marah-marah menggebrak meja, alasannya apa? Ya Bu, masa nyontek terus, saya kan sudah susah payah mengerjakan. Nah itu berarti validasi tindakan yang salah, dikoreksi tindakan yang salah sampai menggebrak meja itu tapi gurunya tetap harus memuji. Ya nggak apa-apa, untungnya kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, hanya menggebrak meja, tidak sampai menempeleng atau tadi mengolok-olok dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah begitu berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah gitu Bu Ningsih ya, itu kaitannya sama yang tadi. Iya Bu, berarti saya tidak menghormati teman. Nah, kalau gitu berarti keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan dalam kondisi marah. Saya harus lebih bersabar Bu. Ini memang sulit Bapak Ibu ya, butuh proses untuk menyelesaikan seperti itu. Bagaimana pendapatnya Bu Widya untuk mengedukasi siswa-siswanya bila diselesaikan dengan segitiga restitusi ini? Boleh dicoba ya sebenarnya ya? Iya, waktu itu Ridho. Yeah. Kayaknya tanpa sadar saya juga tanpa saya tahu ada Nah, restitusi. yeah. Tapi ketika Ridho memukul temannya, yeah. nah itu kan memang awalnya kan bukan Ridho dulu, karena ada itu impuls, jadi ada respon, sehingga ya seperti itu yang tetap melakukan seperti yang dikatakan Bu Ningsih ke Bu Sinta, tapi tanpa sadar bahwa itu ternyata segitiga restitusi. Iya, makanya sebenarnya cuma kita kan belum tahu ya kan, ini untuk penguatan berarti proses penyelesaian masalah itu tentang segitiga restitusi seperti ini. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sinta sama Bu Ningsih. Sekarang dari yang cowok, ya ini nanti namanya bisa diganti Pak Yani sama Alif, Pak Mas juga yang jadi Alif. Ya, ini kasus kedua Bapak Ibu, ya. Kasus kedua nanti seperti ini. Barangkali karena mohon maaf itu saya hanya ngeprint satu. Ini Alif sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Mohon berhadapan-hadapan Pak Mas sudah, mohon maaf. Pak Yani yang ada saya. Oh ya, Pak Yani di sini. Pak Yani sebagai guru. Barangkali difoto supaya enggak. Sudah Des, silau Des. Mana sudah dok kulit? Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Pak Yani tadi mendapat laporan dari guru BK. Kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatanmu, dalam 1 bulan ini berapa kali kamu terlambat? Banyak sekali, sekitar 6 kali Pak. Gak banyak.
Menurut kamu, Lip, terlambat itu kesalahan apa tidak? Ya, salah Pak. Begini, Lip, gini ya. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Gimana? Setuju gak? Ya, setuju Pak. Baiklah, Lip. Sekarang mari bersama-sama kita cari solusinya. Oke Pak. Begini, Lip, kamu datang terlambat pasti punya alasan. Kira-kira apa sih alasannya? Ya, jika malam sebelum tidur saya main HP Pak, bahkan sampai larut malam, sehingga saya kalau bangun kesiangan. Oh, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, tahu. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak sesuai Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan. Menurutmu, Lip, disiplin itu penting tidak bagi dirimu? Sangat penting Pak, karena dengan disiplin saya dapat menghargai waktu, dapat mengatur kegiatan saya, terutama ketika datang ke sekolah untuk tepat waktu. Betul sekali, Lip. Menghargai waktu itu sangat penting serta sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya pekerjaan tidak menumpuk, kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, serta kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita terhadap sesama. Ya Pak, saya sangat mohon maaf dengan perilaku saya, dan saya sangat menyesal dengan sikap yang saya sering terlambat datang ke sekolah. Ya, Lip, kamu sudah menunjukkan sikap baikmu, yaitu meminta maaf. Sekarang apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Saya akan melakukan mengurangi main HP Pak. Itu tidak terlalu malam sehingga saya dapat bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Alhamdulillah. Baiklah, Lip, kamu telah menemukan solusi dari permasalahanmu sendiri. Pak Yani akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk membimbingmu supaya kamu dapat senantiasa bersikap disiplin dan tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama, Lip. Ada lagi disponsori oleh Endor, yes, betul Pak Yani. Kalau misalkan siswanya itu tadi tidak bisa menemukan solusinya. Nah, kan gini, motivasi itu kan ada dua Bu, eksternal dan internal yang tadi kita bahas itu ya. Kalau eksternal itu ya Bu mau karena dihukuman, karena takut ingin mendapat penghargaan. Tapi kalau manakala dari dalam sendiri, insya Allah itu akan membekas di dalam diri anak-anak sendiri. Memang sulit, tapi kan tidak ada salahnya kita coba. Dari 10 yang berhasil hanya 2, ya alhamdulillah, ya paling tidak akan ada yang berhasil. Kan gitu gitu. Tapi idealnya tuh dikaitkan tadi, makanya Bu Nesa tadi ya, kaitan keyakinan kelas dengan perilaku seluruhnya itu ya begitu menyelesaikan siswa. Kita korek dulu. Kira misalnya ada anak pacaran di kelas. Pacaran di kelas itu melanggar nggak ya? Misalnya kita tanya dulu. Anak-anak itu jawaban kita giring. Oke? Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat. Bersama-sama belajar dan mencoba itu tentang segitiga restitusi. Tapi Bu, permasalahan yang menyangkut satu anak sudah terselesaikan, kayak Desta kan belum diselesaikan. Apa? Kayak Desta tadi kan. Oh iya, itu tadi kan jika nyontoh lagi akan saya laporkan ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran. Enggak, itu kan solusi untuk dicari. Tapi
Nggih. Oh nggih, belum. Itu masalah itu yang dikonselori kan bidadarinya, bukan destanya. Nggih. Nanti kalau desta lagi dipanggil sendiri lagi dengan cara seperti itu, mencontek itu kira-kira melanggar peraturan kelas kita enggak? Kira-kira keyakinan kelas apa enggak yang kamu langgar? Kan ditanya begitu. Ya Bu, bertanggung jawab, mandiri. Kalau gitu apa yang kamu lakukan? Akhirnya kan gitu ya, saya harus belajar sendiri Bu lah kan gitu Mbak Yani. Nah, itu kan jadi mengkonselornya itu dari ya satu persatu. Kayak polisi itu kalau mengidentifikasi orang bersalah kan dewe-dewe Pak. Enggak mungkin loro dikumpul dari siji kok diri-dirian kok. Nggih, mesti sendiri-sendiri. Nah, ini juga mungkin seperti itu. Ya, segitiga restitusi santun. Nah, ini 5 posisi kontrol. Saya hati-hati membacanya soalnya jam rawan. Tadi salah. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita kaitkan dengan kesalahan-kesalahan siswa. Dari 5 posisi kontrol, sebelum ke materi berikutnya, kira-kira saya sendiri lebih banyak memposisikan diri sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman, ada sebagai teman. Ini yang saya ada di kelasnya Mbak Wit itu, yang sering itu sebagai penghukum, iya. Sebagai penghukum itu lebih sering itu. Makanya kalau mari mempelajari materi ini ya merosot dosanya aku berarti selama ini. Sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Sebagai penghukum kok oleh, sebagai pembuat rasa bersalah itu saja juga tidak boleh. Sebagai teman itu juga sebenarnya salah. Nggih, pemantau. Yang ideal guru itu adalah sebagai manajer. Nggih, kaya ngono ku mau segitiga restitusi ku mau. Kita memposisikan diri sebagai manajer. Posisi penghukum pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih tinggi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas kamu selalu saja salah. Yes. Ya, terus. Nyuwun sewu, sama seperti ini Bapak Ibu. Ini kita lebih banyak ke saya sebenarnya. Ini materi ini nyampapin seperti sekarang ya. Kemarin pada saat siswa putri sholatnya tinggal sedikit. Ayo dikencengi mana ya? Itu kan sebagai penghukum. Iya kan? Dikencengi mana? Artinya dengan menerapkan peraturan yang lebih. Nah, seharusnya kan kita sebagai manajer tidak ini. Tapi ya sulit. Nah, dan insya Allah kita bisa kalau kita mau bersama-sama. Soalnya dulu gitu, mindset guru game. Iya, waktu itu kayak gitu. Iya. Sama kolonial. Sama Bu. Tapi itu tadi belum menghukum. Verbal. Hanya mencegah supaya tidak. Tapi verbalnya ada kan Pak Yani? Patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah, kan verbal. Iya. Pancet aja, sepatuan. Iya Bu. Ya. Posisi membuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu.
Ini membuat anak itu semakin merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Benar nggak Bapak Ibu? Anak-anak wadure misalnya, kalau niki macet ae sini-sini Bapak, dibalik-balik diceluk nang BK. Nggih, lah seperti ini Bu ya. Nah, kamu jangan di sini-sini Bu ning sana. Nah, itu posisi kita sembuh membuat anak itu merasa bersalah. Saling koreksi ya. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini tadi Bu Emma ya, lebih banyak perannya sebagai posisi teman. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal-hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Mungkin akan bergantung pada guru tersebut. Iya. Sebagai teman, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, murid itu nah, ono gurune iku ae dia merasa cocok. Lah ono guru lainnya. Iya, tetap. Ya ini. Apa Ibu ya? Bu Iza, ada cerita Bu Iza? Barangkali bisa diceritakan. Desta, Diana. Mau cerita gimana? Iya, setelah 9G. Ya, cerita sedikit Bu Iza. Ya, kebetulan 9G itu kan dari kelas 7-8-nya memang spesial. Dan kebetulan kelas 9 ini alhamdulillah sudah sedikit berubah menurut saya. Iya. Tapi ternyata kalau dengan Bapak Ibu guru yang lain ya masih tetap. Jadi mungkin karena mereka itu menganggap saya teman, jadi nyaman dengan saya dan baiknya ya memang hanya dengan saya. Nah, aku ya. Dia menganggap saya Loh, Bapak yang tidak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Iza atas testimoninya terhadap kelas 9G. Ya, saya juga melihat lebih baik. Semoga nanti barangkali siapa tahu Bu Iza tidak. Bu Iza kan merasa dirinya sebagai teman. Siapa tahu nanti sebagai manajer. Kita lihat nanti ya. Ya. Guru sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini, guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Peraturannya apa kok ini? Sanksi atau konsekuensinya apa? Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau menjadi membuat rasa bersalah. Berarti ini menghukum anak, dek niku salahe opo, hukumannya opo, kan gitu ya. Dikaitkan. Ayo nang BK, skorsing. Nah, itu berarti kita sebagai pemantau karena hanya mengaitkan antara kesalahan anak dengan peraturan. Nah, itu nih. Dan yang terakhir sebagai manajer, posisi kontrol terakhir adalah manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan
menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ini kan dia bisa. Memang manajer kadang-kadang dia tidak merasa bisa jadi pemantau, bisa juga jadi teman. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kan kembalinya lagi ke segitiga restitusi, ya. Bilang gimana Pak Yani? Ketika kelas 7 wali kelasnya saya, anaknya juga tidak merasa mengontrol, maka tidak berbuat kata. Ketika kelas 8 kan wali kelasnya sudah ganti. Tapi ketika kelas 8 ada kasus, orang tuanya bilang ke saya, dulu dipegang Pak ini bisa apa? Sekarang kok malah menyatakan dan tiket dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang posisi kontrol Pak Yani dulu dengan guru yang sekarang beda, kan gitu. Posisi kontrolnya beda. Dulu Pak Yani di siswa yang dulu mungkin bisa jadi Pak Yani posisi kontrolnya sebagai manajer, anak-anak merasa nyaman-nyaman saja. Tapi sekarang tidak lagi, mungkin apa sebagai penghukum atau sebagai apa. Nah, ingat nggih, mungkin yang satu hal yang kita pemahaman seperti ini memang seharusnya itu kan mindsetnya itu sama, jadi bisa berkesinambungan. Pendidikan itu kan gak berkesinambungan, gak bisa mas stuck no kene terus selesai, kan gak bisa, tapi kan berkesinambungan terus. Kan ya, harus begitu. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya ini ada tayangan. Nah, sudah. Ini ada beberapa contoh tayangan tentang posisi ini. Caranya gimana ya dia? Ya ini Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol sebagai apa ini tadi? Sebentar. Pakai apa ini? Ini posisi guru sebagai penghukum. Nah kita kan tidak tahu kalau tidak suaranya ya. Nah ini ya, sini kamu. Selamat pagi Bu. Kamu lagi selalu terlambat. Maaf Bu, saya
Ada apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Anaknya jadi gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab. Loh, 5 kali Bapak Ibu. Sekarang keliling basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat pergi ke sana, ke lapangan basket. Wadah. Nah ini Bapak Ibu, itu posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman verbal dan fisik. Bapak Ibu ya, itu sering ya kita lakukan ya. Dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Sebentar saya stop sendiri. Saya stop sebentar ya. Kok nggak bisa? Oh ini. Ya sebentar. Begini Bapak Ibu, ini sekedar sharing saja. Saya pernah itu ada anak apa ini ya waktu itu ya? Oh ya, nganu adik kelasnya, menteng adik kelasnya, terus sampai adik kelasnya ini kesakitan terus nangis. Nah, terus saya panggil anak yang kelas 8 ini tadi itu saya panggil, "Lapo ibu kok sampai nangis?" Ya, "Lapo ibu kok sampai nangis?" Terus dia tuh enak-enak bercerita sebenarnya sama saya. "Anu Bu, iku mau sakjane ku guyon ngene-ngene." Dan tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang datang langsung arek di kamar jeblak. Saya sendiri sampai kaget. Orang lain? Iya, orang lain. Saya sampai kaget. Akhirnya, loh, dan tahu dendamnya sampai sekarang ternyata. Beneran. Dendam sama itu tadi. Yang membeleng itu, iya si anak itu. Walaupun dia terlihat baik-baik saja, tapi saya tahu betul dari sorot matanya. Terus dia itu kalau ngomong saya korek-korek untuk memaafkan itu nggak mau betul. Sampai saya bilang, "Nak, jangan, nanti ilmumu jadi nggak manfaat loh." Kabur. Ya, pokoknya. Nah, itu yang kita harus kita antisipasi. Itu yang harus kita antisipasi ya, betul. Pokoknya. Ya, itu Bapak Ibu. Itu posisi sebagai penghukum. Kalau kita begitu itu makanya wedi. Saya itu takut juga dari dulu. Dalam ya dengan ucapan juga. Kalau gak kena dibina tak binasa. Kadang itu kan verbal gitu. Terus anak yang di ya secara tidak di kayak tadi nyuwun sewu. Waktu kita tadi loh Bu Sinta ke rumahnya jangan sebut nama. Waktu kita ke Kemanten tadi ya, mantennya kan, "Pak, aku gak di pedal manet." Mantennya bilang gitu, "Pak, aku gak di pedal manet." Lah ternyata dia waktu SMP loh, masih enak atau di pedal guru itu loh. Iya beneran loh Bapak Ibu tadi itu loh kan. Ya. Rahasia ya. Rahasia. Nanti aja ngobrol. Iya ya. Jadi itu Bapak Ibu sesuatu yang kadang sepele buat kita itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum gitu, Ini yang kedua. Sebagai teman, boleh apa nih tadi yang kedua? Ucapannya yang beda. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi Nak? Ya Tuhan Naren. Senang ya bikin ibu susah lah ini sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah Nak. Nanti disangka ibu tidak bisa bina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering loh
loh terlambat. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali lagi. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu terus begini. Bisa jantungan kalau ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini seandainya gurunya jantungan betulan lah ya anaknya seakan trauma bareng gara-gara aku. Ya, pembuat merasa bersalah. Ya, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Iki jenenge halus tak bocor halus ya. Kata-katanya lembut tapi menyodok. Nah, guru itu tadi ya. Dampak posisi membuat rasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini Bapak Ibu ya. Sekarang posisi sebagai teman, naren lagi, terlambat lagi. Nah, gurunya, wis, naren. Aduh, ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya terlambat membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya larinya kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu percakapannya. Nah ini posisi teman. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, ya, karena dari dorongan orang lain, murid akan bergantung kepada satu orang guru, faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini Bapak Ibu dampak. Nah, sekarang ini posisi pemantau atau monitor. Ngaren lagi. Nah, guru BK itu kacanya harus begitu Bu Sinta. Itu guru BK, kacanya harus luas biar kelihatan. Ngaren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk nak? Kita harus ke sekolah jam 7 Bu. Ya betul, sekarang sudah jam 7.30. Apa konsekuensinya? Ini Bapak Ibu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit terakhir. Ini hukumannya Bapak Ibu. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti pas jam istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Nah ini posisi sebagai pemantau. Berbuat salah berarti hukumannya apa? Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Dampak posisi pemantau atau monitor, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Ini yang terakhir, posisi sebagai manajer. Naren, aduh, selamat pagi Bu. Ini pakai segitiga restitusi Bapak Ibu, maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuk jam 7, sekarang jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu? Setuju. Jadi apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah terlambat ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah pulang sekolah akan segera. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu kamu lakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Si suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas posisi atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna. Dampaknya adalah murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dalam banyak naren-naren. Bukan terlambat, tapi pembelajaran. Maksudnya pripun Bu? Ya, tapi enggak ada. Kebetulan kalau IPA dia enggak sih. Ya, kedengaran pokoknya sudah itu kalau pada saat pembelajaran itu pokoknya dia enggak suka. Lebih suka dia enjoy ke Kegiatan bermain di luar kelas. Iya. Nah, kayak gitu tuh Bapak Ibu nggih. Memang kembali lagi ya. Kembali lagi ke kita. Kembali nggih, Bu Widya ada. Karena apa ini kembali lagi ke kita, bagaimana kita memposisikan diri kita. Apakah kita sebagai apa tadi? Pertama sebagai penghukum, kemudian apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Apakah tidak boleh sekali jadi kalau ini diskusi dengan saya tawarkan dulu gimana pendapat Bapak Ibu dulu gimana? Bagaimana? Nggak apa-apa, Mbak Gita. Tes tidur. Ya, Bu Sita. Kita bicara sebagai pendidik. Sebagai pendidik kan bisa fleksibel. Sekali waktu kita harus bisa jadi teman. Harus bisa jadi teman. Biar anak didik kita itu nyaman. Ketemu kita nggak sawang dapur guru lucu kan ada kata-kata seperti itu. Yo gak ngono rek. Tapi sekali waktu kita juga harus tegas. Ketika kita mendidik memang dalam hal yang serius, butuh keseriusan biar dia nggak menganggap remeh pelajaran yang sedang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Seperti tadi Bu Ningsih bilang kelas 9E itu kelas spesial memang. Saya bilang kelas spesial karena saya juga masuk di situ. Kalau kita ikuti sedikit, nanti dia kan merasa diperhatikan sama guru. Tapi kalau begitu dia ngomong terus guru, nanti dia malah nggak seneng ke kitanya. Tapi kalau loh iya tak, mosok sih, iya Bu ini. Tapi terus
Oke, terus kita cut, kita ajak ngomong yang yo jangan seperti itu gini-gini. Tapi mereka bisa sebetulnya. Ya Mbak Elis ya, tak iya ya. Soalnya Bu Elis itu sabar Tapi Bu Iva, kalau yang sudah segini ya, itu membutuhkan ekstra sabar. Pada saat kita mempelajari misalkan itu butuh keseriusan yang betul-betul ya. Kemudian anak-anak itu sikapnya kayak gitu aja, terus kita itu ya itu tadi diuji kesabarannya. Contoh kasus ini kenyataan yang kemarin itu, saya pada saat itu agak terlambat sedikit lah, ada tran itu loh, grand opening ya. Saya itu ke Bu Indah minta ajar apa itu download aplikasinya. Terus anak-anak itu bilang, Bu ke lab ya gitu. Saya belum iya kan, sebentar, saya tunggu saya gitu. Salah satu yang bilang ke saya. Terus ternyata di lab sini sudah saya persiapkan sebetulnya untuk kelas 9E. Ternyata Bu Titi masuk dulu. Nah, ketika saya belum mengiyakan tadi, anak-anak itu tadi tidak langsung kembali ke kelas, sudah turun duluan. Dia malahan ucul ke belakang, lab belakang terbuka sama Mbak Tina itu dibuka. Di sana saya kesini kan habis sholat itu, loh mana sebenarnya nggak ada. Saya sempat naik ke atas, loh kosong. Saya cari ke belakang. Ternyata dia senang-senang di sana. Ya Bu, di sini aja. Oh karena dekat dengan kantin, terus iya menunggu keterlambatan. Saya salah, memang saya terlambat. Ya senang di sana. Gitu. Nah itu ke enjoyan kita, maksudnya ketemanan kita tadi itu. Iya di sana, iya dimanfaatkan. Nah, bagaimana kalau yang seperti itu kan kita mesti Harus dimukul. iya langsung marah ya. Terus kalau sudah ya nggak apa-apa lah, kita nurut sama anak-anak. Pokoknya yang penting kamu belajar. Tapi memang kalau kita dia mau belajar. Tapi ya kita akhirnya guru. Waduh, anak-anak ini ya itu tadi kita ke belakang sana dengan posisi yang dia tidak saya iakan dulu. Dia sudah mendatangi lab yang Belakang. ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sita sama Bu Deng. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Kayaknya untuk solusi ini cocok dengan guru BK atau guru bahasa Indonesia untuk yang bersandiwara. Daripada guru-guru matematika yang kaku gitu. Guru seni juga Guru banyak seni. Sandiwaranya ya kan Kaku. bisa juga. Seperti itu tadi, cara mengolah yang bentuk pakem itu yang harus kita cari untuk guru-guru yang model-model yang seperti itu. Dan tidak semua guru kan sama. Nah, saya khawatir kenapa? Karena ada anak yang tidak masuk karena nanti ada pelajarannya ini, ada anak yang tidak masuk pas pada jam tertentu, nanti pelajarannya ini. Nah, itu yang diperlukan, terutama peran guru BK. Dipasrahkan ke BK lagi. Ada yang lain yang dari suara guru-guru muda? Saya ingin dengan pendapatnya Bu Ika tadi belum ngomong deh. Monggo Bu Ika. Gimana ya? Ini tadi apa ya? Posisi seorang guru ya? Iya, posisi kontrol idealnya tadi. Posisi kontrol ideal seorang guru. Dari kelima pilihan tadi, yang cenderung terbaik, dianggap terbaik adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer. Kalau menurut saya, ya kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, ya selamanya sebagai manajer. Jangan sampai kita tiba-tiba berubah menjadi seorang teman atau seorang penghukum atau apa. Ya memang itu akan sangat terasa berat karena ini butuh kesabaran yang sangat ekstra. Kenapa kita harus konsisten? Karena di saat kita nggak konsisten dengan posisi kita, nanti anak-anak itu pasti ada melewatnya sedikit. Kita sudah capek-capek membangun citra kita di awal sebagai manajer, terus tiba-tiba kita di tengah-tengah mau jadi
jadi aku mau berteman sama anak-anak. Terus nanti Citra, nah tadi kan Citra sebagai teman itu kan agak merangkul gitu ya. Anak-anak jadi lebih merasa oh guru ini enakan, nanti bisa dipermainkan atau gimana gitu. Jadi ya nanti kita image kita sebagai manajer akan hancur lah, nggak sampai hancur gitulah, rusak. Ya rusak, kita harus bangun lagi seperti itu. Jadi memang membentuk diri kita, memposisikan sebagai seorang manajer itu ya harus konsisten. Perkara nanti mau di model manajer tapi modelnya teman itu kan bisa ya, dengan bahasa yang agak slow tapi tetap mempunyai ketegasan seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Ika. Ini ada dua pendapat. Jadi ada yang berpendapat bahwa fleksibel dari kelima posisi itu tadi. Ada yang berpendapat kita harus konsisten. Ada yang mau menggarisbawahi? Saya ingin dengar dari saya sini. Kak Emma, berarti Kak Emma sekarang yang bicara. Bagaimana? Kak Emma lebih yang kemana? Sebagai kakak yang harus memposisikan fleksibel, mendelok sikon sesuai dengan sikon. Apakah terus kita tetap sebagai manajer yang dikemas, kan tadi bahasanya Bu Ika. Apakah jadi manajer tapi konselor anaknya nak kafe lah, itu kan manajer serasa teman atau gimana? Suaranya Bu Emma. Kalau menurut saya Bu, di zaman siswa yang seperti ini, kalau memang ya gurunya kalau tidak tegas, itu siswa itu malah menggampangkan gurunya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya prinsip, itu lebih baik diterapkan terus-menerus. Kalau saya melihat dari dua pernyataan yang disampaikan tadi, saya lebih memihak ke kita menjadi manajer terus-menerus saja. Karena apa? Yaitu tadi Bu, sifat dari siswa itu kadang kalau kita longgari sedikit malah ngelunjak. Tetapi manajer itu juga harus kita kontrol. Misalnya tidak selamanya kita istilahnya mendelik ke siswa itu yang seperti ini terus, tidak, tapi kita bebaskan. Misalnya kalau siswa pengen curhat atau siswa pengen menyampaikan pendapatnya, itu bisa di tempat-tempat yang menyenangkan menurut siswa, seperti itu, biar tidak kaku kesannya. Terima kasih. Dalam Bu Chandra sekali yang sedikit ya, biar semuanya bersuara. Nanti ini videonya kan masuk ke Mendikbud. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memang menjadi guru baru bulan Juli kemarin ya, menghadapi siswa yang luar biasa, apalagi awal-awal kelas 8F sebelum ada Bu Rina. Menurut saya memang lebih baik manajer, karena manajer itu tadi ya mempunyai kontrol terhadap siswa, harus konsisten dengan sikap tegas, tetapi memberikan kebebasan kepada siswa, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi ada batasan-batasannya, ada konsekuensinya. Menurut saya seperti itu, sehingga siswa menjadi lebih baik. Itu saja Bu Iva. Terima kasih kepada Bu Chandra. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali pendapatnya, dan sepertinya semoga kita keluar dari ruangan ini ada sesuatu yang kita bawa, Jadi minimal kita bisa tahu bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, kemudian menerapkan segitiga restitusi, dan yang ketiga yaitu kita bisa
memposisikan kita ini sebagai apa, posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita bisa saling mengingatkan. Oke, kita belajar bersama, saling mengingatkan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil. Sebentar, saya lihat dulu slide-nya. Iya. Terima kasih ya Anda. Iya betul. Ini tadi. Iya betul Pak Yani. Slide berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya, atas sharing pendapat bersamanya. Semoga sekali lagi saya berdoa, semoga apa yang saya niatkan dari yang jenengan niatkan dari awal tadi untuk di sini bermanfaat dan nanti bisa diterapkan kepada anak-anak didik di kelas dan dapat bernilai ibadah utamanya itu, okay? Terima kasih. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini tadi juga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi anak-anak didik kita tercinta. Kiranya tak ada gading yang tak retak dan saya adalah gadingnya itu. Cukup sekian, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Minta foto bersama, nggih. Foto bersama dulu. Oke, tidak apa-apa, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Sinta.